Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara. Cuma sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kudu. Para mustamin sekalian, saya ceramah di YouTube ya sudah hampir agak lama, dari 2 tahun. Tapi ini maaf, saya akan menyampaikan yang berjudul takwa. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan, yaitu ada dulu saya pernah menyampaikan ceramah yang judulnya azan, menerangkan azan. Tapi sekarang saya ingat ada yang terlewat sedikit. Nah, ini saya sambungkan. Bahkan azan itu adanya di HP-nya di TikTok. Nah, itu ada yang judulnya azan, saya terangkan, tapi saya ingat-ingat tuh ada yang kelewat sedikit. Jadi ini maaf, sebelum saya menerangkan takwa, saya akan menyampaikan sambungan daripada yang azan yang terlewat. Situ padahal sudah lengkap, tapi ingat ini minggu-minggu ini ingat bahwa ada yang terlewat. Jadi azan itu boleh digunakan untuk orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau berangkat pengantin, itu boleh. Cuma yang akan saya sampaikan di sini, untuk orang yang mau berangkat haji dan berangkat umroh, kan waktunya kan tidak pasti, artinya tidak pasti jam berapa. Kadang ada yang sudah mendekati waktu, ada yang lewat waktu sholat, ada yang mendekati. Ini saya akan sampaikan, sebaiknya boleh azan, boleh, tapi tidak usah pakai speaker untuk orang yang mau berangkat umroh atau orang yang mau berangkat haji. Dan juga tidak perlu pakai komat. Dan saya tekankan jangan pakai speaker. Sekali lagi, untuk orang yang mau berangkat umroh boleh diazanin dari rumahnya, atau dari masjid, tapi jangan pakai speaker. Apa sebab? Pernah terjadi dulu 10 tahun yang lalu, pernah ada kejadian begini. Kejadiannya ada bulan Ramadan, ada orang bekerja di perumahan bangunan gitu. Biasanya kan kalau ada suara azan bubar. Kalau lihat Ramadan kan itu bisa jabur dulu, medang dulu, rokok dulu, ada suara adzan, itu sih langsung pulang. Nah, begitu ada suara adzan, pulang. Itu orang keempat-empatnya itu semuanya terdengar ada suara adzan dari jauhan, dari tetangga desa. Nah, itu nyampe ke rumah lihat jam 11. Masa? Ya tidak ada orang adzan zuhur jam 11. Ya paling itu orang yang mau berangkat umroh. Makanya saya tekankan di sini, orang yang mau berangkat umroh, yang mau berangkat haji, boleh azan dulu, tapi tidak usah pakai speaker. Jangan pakai speaker. Udah itu saja. Yang lainnya boleh. Ya kalau ini bukan melarang speaker, tapi untuk orang yang azan di waktu mau pemberangkatan umroh, berangkatan haji, sebaiknya, dan saya tekankan, tidak usah pakai speaker. Cukup azan biasa aja di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segitu aja cukup.
Kenapa sih harus pakai speaker? Itu menimbulkan ada kejadian yang begitu ironisnya itu. Orang 1 jam merugikan orang lain yang bekerja. Sebelum 1 jam lagi pulang. Lihat di rumah, lihat jam. Oh, baru jam 11. Nah itulah, makanya itulah yang tertinggal di waktu saya rekaman di TikTok. Yang judulnya Adzan, itu yang tertinggal, tidak tersampaikan. Yang lupa, maaf. Orang ada lupanya, terus malah. Ini yang istilah bahasa dari Imam Syafi'i itu ada kodok. Bahasa santrinya kodok. Jadi ada yang dikodok sedikit, yaitu itulah yang kurangnya saya sampaikan mengenai tentang azan. Itu udah cukup begitu saja. Selanjutnya saya akan menerangkan yang berjudul takwa. Takwa, apa sih arti takwa? Takwa itu bahasa Arab, tulisannya ta, qaf, wawu, alif layina. Takwa. Jadi yang nama takwa itu bahasa Arab, tapi kalau disalin diterjemah dengan bahasa Indonesia dengan singkat, yaitu orang Islam semua dari akhir balik semua itu diharuskan mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis, dan meninggalkan segala larangan-larangannya, yaitu yang melalui Al-Quran dan hadis. Itulah takwa. Nah, tapi yang namanya takwa itu kalau kita istilah bahasa orang dulu sih, enteng kecapek, abot sanggan. Jadi kelihatannya sih ngucap sih gampang, mengamalkan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu singkat padatnya begitu kan. Tapi orang bisa mengamalkan takwa itu, tahu mana perintah, mana larangan. Itu dari ilmu. Ilmunya dari siapa? Ya kita mendekati para ulama, para kiai, para ustadz, minta diterangkan tentang masalah takwa. Masalah apa sih yang perlu diamalkan, yang wajib kita amalkan, apa sih yang perlu ditinggalkan. Kalau kita hanya menyebut takwa dari khotib, setiap Jumat juga khotib menekankan takwa. Tapi kan cuma takwa adalah meninggalkan segala menjalankan, mengamalkan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Cuma begitu. Orang awam ayat dengar, tapi kelanjutannya bagaimana sih kita bisa mengamalkan? Apa sebab saya tekankan atau saya mau menjelaskan tentang takwa? Sebab kalau orang bisa mengamalkan takwa, ini yang perlu saya sampaikan. Nanti bisa mengamalkan atau bisa Allah memberi kehebatan, memberi keistimewaan, akan muncullah di antara 4 macam yang itu 4 macam itu ya memang disenangi Allah, disukai oleh Allah. Nah, itulah yang akan saya sampaikan tentang sebenarnya isinya adalah yaitu hikmahnya atau fadilahnya, keutamaannya dari takwa. Nah, tapi yang namanya takwa itu ya susahnya begitu sih. Apa sih? Orang yang hanya terdengar cuma menjalankan perintah dari Allah, meninggalkan segala larangan. Ya itu sih ya, TK juga bisa. Tapi kan isinya prakteknya ini yang bagaimana, hikmahnya apa, muncul kehebatannya apa. Disinilah yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, yang namanya takwa itu penting sekali untuk seluruh umat Islam yang beriman, pertama yaitu karena ada nanti kalau bisa walaupun tidak sampai sempurna,
Ya karena sangat jarang lah orang yang bisa mendapat predikat itu kesempurnaan takwa atau takwa yang sempurna itu sangat jarang. Tapi kita harus berusaha dan harus belajar dan harus dipelajari. Cobalah, jangan ragu, jangan malu. Ya sekali-kali, sebulan sekali ini sudah tidak ada apa-apa, tidak ada pengajian, ngaji kuping tidak ada. Ya dekatin para kiai, para ulama, tanyakan tentang takwa. Apa sih takwa itu dan bagaimana sih takwa itu? Nah di sini saya akan sampaikannya cuma secara rinci tidak bisa waktunya, tapi yang akan saya sampaikan adalah nanti kalau orang sudah bisa mengamalkan takwa, mempraktekkan mengamalkan takwa, Allah akan memberi kehebatan, keutamaan, fadilah, muncullah keistimewaan, yaitu 4 macam. 4 macam di antaranya. Tapi saya tadi itu ya menghimbau orang mempelajari takwa, ya satu ya mendekati para kiai, para ulama, mendekati para pengajian, dan menambah terutama kalau bisa, ya bukan kalau bisa, memang seharusnya orang ibadahnya selain ibadah wajibnya ditambah, apalagi memperbanyak menderas Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Nah itu akan bisa mengokohkan takwa kita, kan bisa menyempurnakan ketakwaan kita. Kalau bisa dia. Nah nanti kan bisa itu. Kita. Tapi yang namanya meninggalkan maksiat mungkaratnya bagaimana? Kalau orang itu bisa mau mengamalkan yang sunnahnya itu diamalkan, contohnya kayak baca Quran, puasa sunnah atau tauhid atau apa itu diperbanyak, kemaksiatan, kemungkaran yang biasa kita kerjakan itu dengan sendirinya minggir, dengan sendirinya saya tidak mau dan tidak ingin. Dengan sendirinya itu dosa, itu salah, itu yang biasanya itu contohnya kalau orang yang mengerti tentang masalah dosa yang setiap orang itu mengerjakan atau setiap orang mengucapkan, antara dosa yaitu ya kalau dosa itu tidak semua orang sih, kalau namanya zina, judi itu tidak semua orang, tapi ini semua orang, yaitu tentang ngomelin orang atau rerasan. Kalau orang yang banyak ibadahnya itu sih ada kumpulan orang yang sedang ngobrol lalu mengomel ke orang, rerasan, itu bangun pulang, pura-puranya mau berak lah, mau kencing lah, pura-puranya bangun pulang, tidak mau ngikutin, tidak mau berusuk, itu minggir. Itu tapi bisanya begitu karena dari banyaknya amalan-amalan sunnah-sunnah yang muncul, kita sampai menjadi mendapat predikat takwa, itu bisa begitu. Diantaranya meninggalkan kelarangan itu tidak usah saya besok tidak akan mau judi, saya besok tidak akan ini, saya besok tidak akan itu, saya besok tidak akan itu. Tapi ibadah sunnah-sunnahnya tidak ada yang ditambah, ya tidak bisa. Bukan ya tidak bisa itu artinya sulit lah. Karena perlu di sini setan itu, yang namanya setan itu musuh kita, musuh umat Islam. Di Al-Quran juga disebutkan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu selalu menggoda kita dan jadi musuh yang nyata. Kita itu harus diyakini. Itu meyakini adanya setan menggoda kita itu udah bagian daripada bagian daripada takwa itu termasuk. Nah, itu perlu diyakini bahwa setan itu ada. Nah, siapa sih yang bisa tergoda dan siapa sih yang tidak bisa tergoda? Nah, disinilah yang perlu saya sampaikan. Karena kalau orang yang banyak ibadahnya, malah puasa sunnah, apalagi selain daripada yang wajibnya diamalkan, itu setan itu tidak mampu mendekatinya, ketakutan, lari ketakutan. Kalau setan yang berbentuk halus tidak terdengar, kecuali setan yang berbentuk manusia tidak lari.
yang diadani nyengir, ada suara adzan nyengir itu. Tapi kalau iblis yang asli, setan yang asli itu, kita baca Quran dia lari, kita berpuasa sunnah dia nggak mau mendekatin, kita buat sholat sunnah itu dia ketakutan. Nah itu kalau bisa begitu itu otomatis bisa meninggalkan segala yang dilarang karena dari banyaknya ibadah. Nah disinilah saya akan menyampaikan muncullah kehebatan, keistimewaan dari Allah, yaitu bagi orang takwa itu diberi kehebatan, diberi keistimewaan, muncul 4 macam. 4 macam itu semuanya disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Nah, apa 4 macam itu? Dan perlu diketahui bahwa isi dunia ini dan manusia orang Islam itu semuanya diberi ujian. Nah, disinilah ujian manusia itu, ujian orang Islam, orang Muslimin itu semuanya diberi ujian. Ujian itu untuk anak yang sekolah. Tapi untuk orang ada matematika, ada bahasa Inggris, ada apa itu untuk orang anak yang sekolah. Tapi kalau untuk orang yang bertakwa itu ujiannya ada 4. Yaitu diantaranya kita ada ujian yang dinamakan ujian itu hasanat, ada yang disebut sayyiat. Kalau yang disebut hasanat itu yang baik-baik, ujian yang baik, yang sayyiat itu ujian yang jelek. Di antaranya ujian yang disebut hasanat yaitu orang diberi karunia oleh Allah rizki yang banyak, kesehatan, anak istri cucu semuanya sehat, rumah mentereng, mobil mewah, perusahaan yang lancar. Itu banyak kan orang begitu. Nah ini kalau orang bertakwa itu bisa bersyukur. Nah disinilah, apa tidak banyak orang yang kaya tapi tidak bersyukur? Banyak. Nah tapi kalau orang yang sudah ada dasar takwa, inilah akan muncul bisa bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Artinya, ya apa fasilitas-fasilitas yang karunia dari Allah yang baik bagi itu ujian hasanat itu digunakannya, dimanfaatkannya dengan benar, dengan tepat sasaran. Contoh, orang sehat mau kunjungin pengajian, kunjungin Jumatan itu sebelum adzan, itu dia masuk takwa. Belum adzan, bukan sudah qomat, bukan. Kalau sudah qomat sih, itu sih bukan orang takwa. Nah, itu diantaranya itu bisa mensyukuri kesehatan, mensyukuri kekayaannya, ya zakat, ya sedekah. Apa tidak banyak orang yang kaya tapi tidak zakat, tidak sedekah? Banyak. Nah ini namanya ujian hasanatnya gagal, tidak lulus. Kalau yang bisa kekayaannya bisa bersedekah, bisa zakat, bisa nolongin orang, bisa apa gitu, kesehatannya bisa untuk ibadah, itu namanya ujian hasanatnya lulus. Nah ini tujuannya. Itu yang disenangi oleh Allah, ujian hasanatnya lulus. Karena bisa bersyukur. Bisa bersyukur itu ujiannya lulus dari diuji tentang hasanat. Nah, sebaliknya ada orang dan banyak orang yang diberi ujian yaitu sayyiat, ujian sayyiat. Ujian sayyiat itu apa sih? Ya ujian yang tidak enak. Yang tidak enak itu apa sih? Ya sakitlah, fakirlah, miskinlah, atau ya kekurangan itu dan ini, dan banyak yang ada yang mendolimi, ada yang menyakiti, apa itu dan sakit lama tidak sembuh-sembuh, tidak bisa jalan, tapi orangnya bisa ceramah, tapi orangnya tidak bisa jalan, ceramah sih bisa. Nah inilah apa kehebatannya orang takwa Allah, memberi kehebatan, muncullah di situ orang yang diberi ujian sayyiat itu akan muncul sabar,
sobar, bahasa Arabnya sobar. Orang biasa mengatakan sabar. Sabar, tidak menggerutu. Ya diobatin, tidak menyesal, tidak mau minta cepat. Saya ini sakit lama sekali, mendingan mati sajalah. Itu namanya tidak lulus ujian syai'atnya. Kalau yang terima padanya, diobatin, makan, mantang, dan mau tetap beribadah sebisanya walaupun duduk di kursi roda tetap sholat. Ini bukan ria nih, saya sendiri 8 tahun kena kencing manis, tapi ini sholat, ceramah tidak bisa jalan. Ini saya untuk contoh orang yang diberi ujian sayyiat. Muncullah sabar. Dan sabar itu adalah amalan yang disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Maka bersabarlah. 8 tahun saya tuh ini. Kalau diingat-ingat pengen menangis, tapi jangan. Berusaha sabar. Bukan sabar, tapi berusaha sabar. Makan seadanya. Seadanya dikasih oleh istri, anak istri. Seadanya. Tidak minta yang enak-enak. Tidak minta pakaian yang bagus-bagus. Tidak minta. Paling minta dia belikan obat. Nah itu diantaranya muncullah rasa sabar. Nah selanjutnya, orang yang sudah bisa mengamalkan takwa itu akan muncul kehebatan, yaitu Allah menyuruh ibadah, dan ibadahnya orang itu bisa muncul ikhlas. Nah disinilah orang ikhlas itu repot, susah kalau ujuk-ujuk pengen bisa ikhlas. Tapi kalau melalui takwa dulu, melalui sabar dulu, melalui bersyukur dulu, melalui sabar dulu, itu akan muncullah rasa ikhlas. Ikhlas untuk mengamalkan ibadah-ibadah apa saja yang diperintah oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan itu ikhlas. Sulit ikhlas itu, tidak gampang. Mengucapnya sih gampang ikhlas tuh, tapi prakteknya sulit. Jadi harus bagaimana? Ya harus begitu. Pertama harus kita berusaha jadi orang takwa dan berusaha jadi orang yang mendapat ujian hasanat, yaitu bisa bersyukur. Sudah bisa bersyukur kalau sewaktu-waktu diberi ujian sayyiat, itu bisa bersabar. Nah, kalau sudah bisa begitu, ibadah kita segala apa saja itu muncul rasa ikhlas. Rasa ikhlas. Nah, yang namanya orang, seikhlas-ikhlasnya orang, kadang-kadang ini sih naudzubillah min dzalik ya. Ya emang jarang terjadi kalau orang yang sudah begini tuh, sudah takwa, sudah ikhlas, sudah sabar itu. Tapi kalaupun nanti barangkali ada, bahkan ya beberapa gelintir pun ya mesti ada lah, tidak, insya Allah tidak banyak, tergelincir oleh kemaksiatan atau tergelincir oleh dosa, tergelincir oleh kemungkaran. Nah, kalau orang yang sudah dibekali tadi begitu, itu akan bisa muncul cepat bertobat. Namanya siang mengamalkan berbuat salah dan dosa, kadang-kadang ngomelin orang, malamnya langsung istighfar, langsung bertobat. Jadi kalau orang yang sudah bisa mengamalkan takwa dan bisa lulus dari ujian hasanat, lulus dari ujian sayyiat, bisa muncul sabar, yang diberi ujian hasanat bisa bersyukur, yang diberi ujian sayyiat bisa bersabar, ibadahnya bisa ikhlas, lalu suatu waktu bisa tergelincir berdosa, itu akan mudah bertobat, dan bertobatnya itu lebih banyak diterimanya oleh Allah.
Kalau begitu. Nah, bagaimana kalau sudah begini? Apa sih jaminan? Ya jaminannya jelas surga terutama. Surga. Surganya, ya pokoknya surga. Surga jaminannya surga. Tanpa hisab. Tanpa lewat melalui neraka, tidak. Kalau ada pun nanti barisan siapa-siapanya, ya itu si Allah. Nah, tapi jaminan pertama surga. Jaminan di dunianya apa? Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Jaminan di dunia adalah orang yang bertakwa yang di Al-Qur'annya di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa itu akan diberi kehebatan Allah, akan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki min haitsu la yahtasib bahasa Quran, kalau bahasa Indonesianya itu rezeki yang di luar dugaan. Rezeki yang di luar dugaan. Baik rezeki materi maupun rezeki kesehatan, rezeki kesembuhan apa itu. Rezeki yang di luar kesehatan, di luar biasa, di luar dugaan. Ya contoh saya sendiri nih. Dari satu tahun saya kena kencing manis. Wah, sia tetangga, saudara, istri, anak sia. Duganya ya meninggal lah. Ya meninggal. Duganya. Tapi karena Allah memberi di luar dugaan. Min haitsu la yahtasib, itu di luar dugaan. Nah, itulah jaminan. Jaminan yang lainnya banyak. Di antaranya ya anak cucunya, minantunya soleh-soleh semua, dicukupi rezekinya, dan tidak ada yang menyakiti, tidak ada banyak yang menyenangi. Tahu nih, ya mudah-mudahan ceramah saya itu bisa didengar oleh orang lain. Ya sekian saja. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.